anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, anfiq ya ibna adama yunfiq alaika, muttafaq alaih. Kata Allah di dalam hadis qudsi disampaikan oleh Rasulullah, berinfaklah wahai anak Adam, wahai manusia, maka engkau akan dicukupi, engkau pun akan dianugerahi. Begitu. Hadis ini sahih menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun? Ajaran Islam, bagian ajaran Islam yang terbaik itu apa ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menjawab, tut'imut tu'ama, memberi makan kepada orang lain, seperti yang memberikan makan untuk jamaah pengajian, untuk orang-orang di luar majelis juga, bahkan termasuk kepada orang-orang yang dianggap gila sekalipun, ada di trotoar, ada di mana orang gila, berikan makan untuk mereka. Ya, jika rambutnya gimbal, coba didekati untuk bisa dicukur rambutnya. Pakaiannya ada tapi tidak bersih, compang-camping, mandikan dia ya dengan pakai sarung, dengan sejenisnya, tapi kemudian dirawat, diberikan pakaian. Jika kita tak mampu untuk merawat mereka, kita serahkan kepada dinas sosial, pada Kementerian Sosial, ada tempat penampungannya. Selain memberikan makan, apalagi wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang-orang mukmin yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Ada sebuah riwayat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zakaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nara. Rasulullah bercerita tentang neraka. Fata'awwadha minha wa asyaha biwajhihi. Maka Rasulullah saat itu meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari neraka dan memalingkan wajahnya. Sakit apa? Saking takut. Ya. Tsumma dzakaron nara fata'awwadha minha wa asyaha biwajhihi. Allahumma a'idna minan nar. Rasulullah sampai memalingkan wajahnya saking seolah-olah terlihat neraka itu. Ketika Rasul menceritakan neraka seolah-olah terlihat. Bahkan itu pun dirasakan oleh sahabat. Di dalam sebuah riwayat hadis kata sahabat, ya Rasulullah, jika engkau menceritakan tentang surga di hadapan kami, maka seolah-olah kami melihat surga. Jika engkau menceritakan neraka, maka seolah-olah kami melihat neraka. Tapi ketika kami jauh dari engkau, semua itu tak terlihat lagi ya Rasulullah. Sehingga kami sibuk dengan urusan dunia kami ya Rasulullah. Begitu. Itu tentang curhatan sahabat kepada Rasulullah. Andaikan kalian bisa tetap kondisi kalian seperti halnya kalian bersamaku, maka tentu itu lebih baik bagi kalian, kata Rasul. Kemudian qala Syu'bah amma marrataini fala asyukku. Aku tidak ragu Rasulullah mengucapkannya sampai 2 kali pada saat itu. Aku ingat dan tanpa ragu bahwa aku ingat Rasulullah mengucapkannya sampai 2 kali. Tsumma qala, kemudian beliau mengucapkan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian atas neraka, lindungilah diri kalian dari neraka. Maksudnya begitu. Fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibatin walau bisyiqqi tamratin.
ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Lindungilah diri kalian dari neraka walaupun hanya dengan mensodakohkan setengah dari bagian daging kurma. Kalau ada kita memiliki satu kurma, punya satu saja, dibagi dua, yang sebelahnya disodakohkan kepada orang lain, yang satunya dimakan untuk kita lillahi ta'ala, maka walau setengah daging kurma itu akan mampu untuk menjaga si pemiliknya daripada api neraka. Apalagi kalau banyak. Fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibatin. Jika kamu tak memiliki setengah daging kurma sekalipun, maka cukuplah engkau bersedekah dengan kalimat yang baik, dengan kata-kata yang baik. Lantas berapa banyak dari kita yang telah kita berikan untuk memberi makan orang lain? Jamaah, ada yang bersedekah ke majelis, kemudian dikelola oleh pengurus, dibelikan makanan, setiap kali kajian disuguhkan makanan itu untuk jamaah yang hadir. Berapa banyak yang memakan sedekah kita? Semakin banyak, maka akan semakin banyak pula pahala yang diraih dan ampunan yang didapatkan. Jadi bersyukurlah bagi Anda semua yang telah bersedekah, kemudian sedekahnya dibelikan makanan, digunakan untuk menjamu semua orang-orang yang menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah yang datang ke majelis ini. Berarti manfaat. Dibelikan air minum, diminum oleh setiap jamaah yang mau mencari ilmu, yang mau berzikir, yang mau bertaubat di majelis ilmu ini. Semua mendapatkan segaran dari air minum yang kita belikan tadi. Bagaimana fadilahnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atashu. Suatu ketika tatkala seorang laki-laki berjalan kaki, ternyata rasa haus melanda dirinya, sangat haus, luar biasa, dahaga yang melilitnya. Fanazala bi'ran fashariba minha. Ketika ia melihat ada sebuah sumur, ia lalu turun ke dalam sumur dan minum dari air sumur tersebut. Thumma kharaja fa idzan huwa bikalbin yalhathu ya'kulu thara minal 'atashi. Ketika dia keluar dari sumur, dia lihat ada seekor anjing yang menjilat-jilati tanah saking lapar dan hausnya. Di daerah yang panas, udara yang sangat panas akan terlihat seperti adanya genangan air, namanya fata morgana. Apalagi di saat makhluk hidup sedang bertahan hidup dengan derasnya ujian lapar dan haus, lelah, pikiran itu sudah melihat hal-hal yang tidak nyata, halusinasi bawaannya. Orang kalau sangat lapar, sangat haus, halusinasi. Makanya di dalam hukum fikih bagi hakim, jaksa, kalau sedang lapar gak boleh memutuskan suatu keputusan, tidak boleh menghadiri sidang kalau sedang lapar, karena bisa-bisa nanti kacau, cara berpikirnya tidak objektif, apalagi kalau dengan urusan uang. Ya, kalau sudah dengan urusan uang, kira-kira uangnya ada di siapa yang paling gede? Nah, kita untungkan saja orang ini nanti supaya dia bayar. Gak boleh. Tapi sekarang banyak oknum hakim dan jaksa, juga pengacara yang seharusnya menegakkan keadilan sebagai perangkat hukum negara, sebagai sebuah uswah di masyarakat, wakil-wakil Tuhan di bumi, makan ya makan kenyang, minumannya juga ada cafe latte, ya. Pokoknya minuman udah segala minuman yang segar-segar, fasilitas sudah sangat-sangat
mewah fasilitasnya, kendaraan, gajinya. Tapi kenapa? Walau tidak lapar, tapi kok keputusannya tidak objektif? Karena ia menjual hukum yang seperti itu akan ada di kerak neraka. Ketika laki-laki ini yang di dalam hadis, kita lanjutkan hadisnya. Ketika laki-laki itu melihat seekor anjing yang menjilat-jilati tanah, yang dipikirnya itu adalah air, padahal fata morgana. Lantas faqala, si lelaki itu berkata, laqad balagha hadza mithlul ladzi balagha bi. Sungguh telah datang rasa haus yang melanda anjing tersebut sama seperti dahaga yang melanda aku. Famal akhaffahu thumma amsakahu bifihi thumma raqiya fasaqal kalba. Kemudian ia turun kembali ke dalam sumur, lantas ia mencabut sepatu bootnya, khufnya, ia isi penuh sampai bibir sepatunya dengan air dari dalam sumur. Ia naik, ia gigit sepatunya, naik ke atas. Ketika sudah sampai di luar sumur, ia kucurkan air dari sepatu itu ke mulut anjing. Fasyakarallahu lahu faghfaralah. Maka Allah bersyukur kepada lelaki itu dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Qalu, para sahabat bertanya ketika mendengar penjelasan ini, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran. Apakah kami juga akan mendapatkan pahala jika kami memberikan makan dan minum kepada hewan ternak kami yang akhirnya tetap akan kami makan juga, akan kami sembelih? Ya Rasulullah, gimana kalau kita menggembala kambing kami seperti bos domba, ya, Kang Doni tuh, menggembalakan kambingnya, atau beliau beli pakan dan konsentrat untuk kambingnya, padahal kambingnya akan dijual. Tapi ketika berada di dalam pengawasannya, ketika masih dirawat olehnya, apa yang dilakukannya? Memberi makan dan minum kepada kambingnya tersebut, maka itu pun akan mendapatkan pahala. Karena kata Rasulullah, qala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk hidup yang memiliki hati yang basah, ketika kalian memberikan kebaikan kepada mereka, maka akan ada pahala baginya. Kita merawat kucing, punya kucing di rumah, kita rawat, berikan makan, minum, diobati, maka akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jangankan itu, ya, sekelas anjing yang katanya najis, dan anjing itu anjing liar tapi tidak berbahaya, bukan anjing gila. Anjing liar yang butuh makan, butuh minum. Ketika kita memberikan makan dan minum ke anjing liar tersebut, buktinya di dalam hadis ini, lelaki yang memberikan minum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersyukur kepadanya. Allah memberikan pahala yang agung kepadanya. Di dalam riwayat yang lain, seorang wanita, sehingga nanti di akhiratnya wanita tersebut akan diselamatkan dari api neraka. Berapa banyak minuman yang disediakan untuk jamaah, terlebih untuk orang-orang yang mau ngaji. Kalau untuk anjing liar saja dapat pahala dan dapat ampunan, berarti salah satu fadilahnya sedekah itu meraih ampunannya Allah. Jika kita merasa kalau kita tafakkuri, amal kita belum tentu baik, sholatnya belum tentu baik, sedekahnya mungkin karena riya, ya, kadang juga ngungkit-ngungkit sedekah. Tapi barangkali ada amal yang ternyata tulus, yang kita rasakan nanti fadilahnya. Kalau amal-amal yang gede-gede biasanya kadang kita berpikir, berhitung. Begitu pula dengan dosa. Begitu banyak dosa yang telah kita tumpuk. Lantas cukupkah amal kita untuk menjadi bekal keselamatan di akhirat, untuk meraih surganya Allah? Sedangkan dosa begitu banyak menumpuk, lebih banyak dibandingkan amalnya. Beramallah terus, sekecil apapun amal itu.
Allah akan menilainya menjadi besar, tergantung ketulusan niat kita. Tapi amal besar tidak berarti apapun jika niatnya tidak tulus. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amal kecil dinilai besar karena bagusnya niat, dan berapa banyak amal yang besar tidak bernilai, tidak berarti apapun karena buruknya niat.